Selamat sore Pak Bangun. Selamat sore Mas Dani. Pak Bangun, menurut Pak Bangun revolusi mental itu apa sih Pak Bangun? Baik, terima kasih Mas Dani. Selamat sore untuk teman-teman dimanapun berada. Saya ingin sedikit cerita kenapa harus ada revolusi mental. Nah, itu dulu. Kalau kita pelajari dari berbagai literasi, revolusi mental itu dimaksudkan untuk melihat aspek mentalitas kita dari fase yang lama ke fase yang baru, dari fase yang lambat menjadi cepat. Nah, ini kaitannya sama dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Karena kalau kita bersikap seperti mentalitas yang lama dalam proses pembangunan itu sendiri, nanti mungkin kita bisa terkesan tidak mengejar ketertinggalan. Jadi artinya revolusi mental ini dalam perspektif untuk mengejar ketertinggalan proses pembangunan yang selama ini kalau tidak kita cepat ya tidak bisa. Maka revolusi mental itu yang dimaksud kepada sikap dan perilaku kita dalam dimensi pembangunan. Nah, kalau yang saya pernah juga baca di beberapa literasi itu di situ ada seperti Perpres ya, kalau salah 16 tahun 2012 tahun 2016 ya, tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Di sini memang dia ada koordinator seperti itu, koordinator misalkan untuk pelayanan publik ya, ada di Kemenpan, Indonesia Bersatu, ada di Kemendagri, kemudian Indonesia Tertib, ada di Polhukam, kemudian Indonesia Bersih Mas Dani ya, ada di Menteri Maritim dan Investasi ya, dan Indonesia Mandiri juga. Nah, jadi dari 5 koordinator ini semuanya dimasukkan adalah untuk mengejar ketertinggalan atau untuk mempercepat proses pembangunan itu, karena apapun ceritanya pembangunan itu dilakukan oleh manusia. Nah, sehingga human interest ini perlu kita bangun. Kalau misalkan dalam pelayanan saja, kalau misalkan dia pelayanannya lambat mungkin cepat. Terus kalau pelayanannya milih mau dilayani siapa, kita harus bisa objektif untuk pelayanan. Nah, misalkan juga hal yang sederhana, misalkan kalau tertib di trotoar itu jangan dagang, misalkan itu kan hal-hal kecil dalam dimensi kehidupan di bawah gitu. Nah, ini memang semuanya kalau kita mau jujur Mas Dani, dimulai dari mana nih revolusi mental? Sebenarnya seperti kami bilang sebelumnya, termasuk juga seperti yang bahas Bang kemarin, segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kita jangan bercerita, ini revolusi mental tidak berhasil. Ya, tanya diri kita dulu gitu. Kita nggak usah kita mengklaim segala sesuatu itu belum berhasil, tapi ke kita dulu. Karena bagian terbesar yang ingin kita raih dalam proses pembangunan nasional ini adalah dimulai dari kita sebagai individu, baik itu kita sebagai pegawai negeri, baik itu kita sebagai pedagang, pebisnis, dan hal lain yang sesuai dengan peran kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi revolusi mental ini dimasukkan adalah untuk semua lintas masyarakat. Tentu penggeraknya adalah teman-teman khususnya yang para ASN, karena dia di situ mempunyai program yang sudah dipatenkan dalam tugas pokoknya. Nah, kenapa ini penting revolusi mental? Karena bagaimanapun generasi itu berproses dan berubah terus. Nah, dalam perubahan itu kita harus bangun mindset perubahan mentalitas yang benar-benar menunjukkan jati diri kita. Jadi yang kita bangun ini adalah kita dalam semangat persatuan. Makanya di Kemendagri itu dibikin sebagai koordinator Indonesia Bersatu. Karena semua aspek kehidupan berbangsa bernegara ini dia harus dibangun harmoninya. Harmoni bagaimana kerukunan, rasa memiliki kebersamaan, kegotong royongan, dan hal lain kepedulian yang untuk kemudian bersama. Jadi kalau ditanya, kadang-kadang lucu itu kalau saya pernah ke salah satu daerah, Pak, kita tidak ada anggaran. Loh, yang namanya gugus tugas, kalau dia misalnya gerakan nasional, gugus tugas itu terdepan. Nah, OPD kan pasti ada anggaran. Dia insertkan, dia masukkan segala program-program revolusi mentalnya melalui tupoksinya, disesuaikan saja. Misalkan kalau dinas kesehatan disesuaikan saja. Hidup bersih adalah yang apa gitu, sehingga masyarakat tuh mentalitasnya, oh iya kita tetap menjaga kebersihan. Hidup tertib adalah untuk menjaga keselamatan misalnya gitu. Bentuk leaflet itu aja merupakan dari gerakan kita, namanya gerakan movement. Ada perubahan yang ingin kita capai dari karakter atau sifat masyarakatnya, sehingga mentalitasnya sesuai dengan lingkungannya. Mentalitas itu tergantung lingkungan di mana dia mau mensikapi gitu. Kalau orang lampu merah ya berhenti gitu,
jangan kita paksa juga kita jalan. Nah, itu mentalitas yang harus kita rubah. Kemudian kalau melayani orang, jangan hanya suku, jangan lihat agamanya, enggak. Kalau memang dia punya hak dan wajib kita layani, kita sebagai pelayan kita layani. Ini hal-hal yang sederhana gitu. Jadi yang salah di kita terakhir ini, yang kita selalu mengklaim revolusi mental itu dari aspek politiknya. Oh, enggak, bukan ke situ. Revolusi mental itu dimaksudkan untuk bagaimana perubahan arah pembangunan ini yang tadi lambat bisa lebih cepat, dalam arti didukung daripada niat dan kemauan ketekunan dari seorang, katakanlah karyawan atau ASN atau apapun dia perannya, sehingga benar-benar kita menjaga semua program pembangunan nasional ini sesuai dengan yang ada di dalam progres-progres peraturan yang telah ada. Nah, apapun ceritanya, semuanya revolusi mental ini dimaksudkan nanti kita ke depan itu kita tidak lagi berpikirnya terlalu sektarian, terus kita berpikir sempit, malas jadi rajin, ya Pak, dan ya seperti itu ya, dan lambat jadi cepat. Karena di era IT sekarang, kalau kita tidak mengikuti dinamika perkembangan IT, saya pikir kita akan menghadapi ketertinggalan jauh. Nah, jadi kita hilangkanlah hal yang negatif yang membuat rasa persatuan kepemilikan kebangsaan ini, sehingga kita lambat dalam pembangunan. Nah, untuk percepatan itulah maka ya Pak Presiden Jokowi membangun revolusi mental ini. Bikin saja ikon-ikon kecil melalui handphone, ya, dan kita bikin ILM, iklan lain masyarakat gitu. Yang konkret-konkret seperti itu aja. Tidak harus dia punya kegiatan. Ya kegiatan bisa. Tapi kalau di masyarakat efeknya bagaimana dia meningkatkan UMKM. Itu sederhana Mas Denny, ya. Supaya orang juga ketika dia membeli dagangannya dan dagangannya berlaku dengan berlancar dengan baik, sehingga itu menambah pendapatan masyarakat sendiri. Jadi ada banyak hal lingkup yang dimaksud dengan revolusi mental itu, tapi hal yang sederhana adalah bagaimana kita berubah ke arah yang lebih baik, sehingga Indonesia itu melaju untuk menjadi negara maju. Itu sebagai daripada tema ulang tahun kemerdekaan 78, ya kan, melaju maju gitu. Jadi kalau melaju itu kan tentu ada mindset atau mentalitas yang kita mau berubah cepat gitu, berubah baik gitu, berubah ke arah yang lebih cepat sehingga kita maju. Bagaimana maju kalau Mas Daninya nggak maju, kira-kira gitu. Nah, itu semua dimulai dari manusianya. Artinya yang terkait dengan mentalitas, karena mentalitas itu bagaimanapun terkait dengan pemahaman kita terhadap lingkungan dan objek kerja yang kita kerjakan. Dan mungkin kalau kita baru belajar mobil Mas Dani, di tengah jalan kita grogi kan, tapi begitu mentalitas kita terbangun dengan rasa tertib berlalu lintas, dan kita tekun mengemudi, dan kita tidak dalam emosional mengemudi, kita akan, mental kita itu akan tetap stabil. Nah, inilah yang perlu dibangun dengan kata kunci, dari yang kurang baik jadi baik, jadi lambat cepat, yang malas jadi tidak malas, jadi bertekun. Semoga kira-kira pencerahan seperti ini Mas Dani, saya bicara yang aplikatif saja ya. Jadi semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak.